Untuk menjadi pendayung jalur papan atas di tahun ini, harus mampu rata-rata di atas atau setidaknya menyamai cepat siklus 112 kayuhan per menit. Apalagi ditambah dengan panjang dan dalamnya kayuhan. Mata kita mungkin kesulitan menangkap detail gerakan cepat. Kita hanya bisa menyebutkan secara kualitatif seperti kata sangat cepat, agak cepat, atau kurang cepat, tanpa bisa menyebutkan detail angka rata-ratanya. Sebagai contoh, saya akan menampilkan perbandingan stroke rate, cepat kayuhan, dari cuplikan analisis sederhana rekaman video. Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Diskusi. Bersama saya, Ispian Rahman. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas terkait pacu jalur. Tradisi perpacuan perahu panjang dengan 40 hingga 60-an pendayung. Sebuah festival tradisi tahunan yang sangat populer di Kabupaten Kuantan Singi, Provinsi Riau, Indonesia. Fokus kita dalam konten ini adalah mengamati pacu jalur dari aspek cepat kayuhan, stroke rate, dan jarak kayuhan, stroke length, serta bagaimana sesungguhnya keterbatasan mata manusia secara indrawi dalam mengamati dua aspek ini. Teman-teman, apa itu cepat kayuhan dan jarak kayuhan atau panjang kayuhan dalam konteks mendayung dalam pacu jalur? Cepat kayuhan atau stroke rate adalah kecepatan di mana pendayung melakukan kayuhan dalam 1 menit, satuan waktu. Sementara jarak kayuhan atau panjang kayuhan atau stroke length adalah jarak yang ditempuh dayung atau pengayuh di dalam air dalam 1 kayuhan penuh. Mengapa ini penting? Karena cepat kayuhan yang tinggi bisa meningkatkan kecepatan jalur, tapi harus diimbangi dengan kekuatan dan koordinasi yang baik. Di sisi lain, jarak kayuhan yang optimal memungkinkan pendayung menghasilkan dorongan maksimum yang sangat penting untuk efisiensi dan daya tahan selama perpacuan. Stroke rate, cepat atau jumlah kayuhan, dan stroke length, panjang kayuhan, adalah dua faktor krusial yang saling berhubungan dalam mendayung pacu jalur. Pendayung yang efektif harus mampu menyeimbangkan keduanya untuk mencapai kecepatan maksimum, efisiensi, dan daya tahan sepanjang perpacuan. Koordinasi dan sinkronisasi dalam tim bisa menjadi kunci untuk sukses dalam kompetisi ini. Teman-teman, bagi penonton di sepanjang tepian sungai, tentu menjadi pengalaman emosional yang seru. Jantung berdebar, sekaligus merasakan goncangan adrenalin bagi pecintanya. Namun, mengamati pacu jalur dari kedua aspek ini secara indrawi tentu memiliki keterbatasan dalam menggunakan mata untuk mengamati kecepatan kayuhan maupun jarak atau panjang kayuhan. Teman-teman, mata kita mungkin kesulitan menangkap detail gerakan cepat, terutama jika terkait cepat kayuhan yang sangat tinggi. Semisal membedakan antara rentang 108 hingga 112 kayuhan per menit. Kita hanya bisa menyebutkan secara kualitatif seperti kata sangat cepat, agak cepat, atau kurang cepat, tanpa bisa menyebutkan detail angka rata-ratanya. Mengamati sinkronisasi antara semua pendayung bisa sulit tanpa bantuan alat tentunya. Apalagi dalam mengamati dan mengukur panjang kayuhan dengan mata telanjang tentu akan kurang akurat. Terlebih lagi jika real time, membandingkan antara hilir demi hilir dalam sebuah putaran atau hari perpacuan. Sebagai contoh, saya akan menampilkan perbandingan stroke rate, cepat kayuhan,
dari cuplikan analisis sederhana rekaman video, yang rata-rata kecepatan kayuhan didapat hanya dengan visual mata manusia, dibantu dengan alat ukur tempo atau metronom. Mata, haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal? Yang berada di jalan sebelah kiri meninggalkan secara tipis saja. Ternyata bintang emas cahaya intan memimpin sedikit saja. Haluan jalur Cakaran Garuda Muda dari KONI Provinsi Riau, begitu di depan pancang pemisah yang keempat. Jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, membelah pancang Pausan keempat, memasuki kawasan pancang Pausan yang kelima. Dari data video tersebut dapat disimpulkan secara kasat mata, manusia memang bisa membedakan kecepatan dengan mendeskripsikan secara kualitatif mana yang lebih cepat antara jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan dalam berpacu. Kedua, bahwa kecepatan kayuhan atau stroke rate bukan aspek utama. Terkadang meskipun kecepatan kayuhan sedikit lebih lambat, tapi panjang jarak atau dalam kayuhan, stroke length, juga bisa menjadi aspek sebuah jalur bisa lebih dulu memasuki garis finish atau pancang finish. Ketiga, rata-rata maksimal untuk menjadi pendayung jalur papan atas di tahun ini harus mampu rata-rata di atas atau setidaknya menyamai cepat siklus 112 kayuhan per menit. Apalagi ditambah dengan panjang dan dalamnya kayuhan yang stabil dengan jarak yang penuh. Teman-teman, disinilah saatnya teknologi bermain peran. Setidaknya ada beberapa teknologi yang mungkin bisa membantu kita mengatasi keterbatasan mata ini untuk menganalisis kecepatan jalur kita. Pertama, kamera dengan kecepatan tinggi atau drone. Kamera kecepatan tinggi dapat merekam gerakan pendayung dengan detail, mungkin analisis kayuhan lebih baik, sedangkan drone memberikan sudut pandang dari atas yang lebih baik untuk melihat sinkronisasi dan gerakan keseluruhan jalur. Yang kedua, sensor gerak. Sensor gerak tentu dapat dipasang pada dayung atau pendayung, dapat mengukur kecepatan kayuhan dan jarak kayuhan secara akurat dan real time. Kemudian yang ketiga, sistem pelacakan odometer berbasis GPS. Sistem pelacakan GPS dapat memonitor kecepatan jalur dari jarak tempuh, memberikan data berhubungan dengan cepat kayuhan dan efisiensi kayuhan. Teman-teman, cepat kayuhan dan jarak kayuhan adalah dua faktor krusial dalam pacu jalur. Meskipun mata kita memiliki keterbatasan dalam mengamati detail-detail ini, kemajuan teknologi dapat memberikan solusi yang efektif agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat dalam kompetisi pacu jalur ini. Yang tidak hanya membantu penonton dalam menikmati perlombaan dengan lebih baik, tetapi juga memberikan data yang berharga bagi pelatih dan pendayung untuk meningkatkan performa mereka. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita untuk kemajuan pacu jalur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, share, like, dan memberikan komentar. Salam Sudut Diskusi.